Penemuan Injil kuno yang diyakini berusia 1500 tahun telah membuat heboh. Yang membuat gempar, Injil kuno tersebut ternyata memprediksi kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai penerus risalah Isa atau Yesus di bumi. Sebagian orang memprediksi Injil tersebut adalah Injil Barnabas. Menurut Mail Online, Injil yang tersimpan di Turki itu ditulis tangan dengan tinta emas dengan menggunakan bahasa Aramik. Inilah bahasa yang dipercayai digunakan Yesus sehari-hari. Dan di dalam Injil ini dijelaskan ajaran asli Yesus serta prediksi kedatangan penerus kenabian setelah Yesus. Alkitab kuno ini sekarang disimpan di Museum Etnografi di Ankara, Turki. Dalam Injil Barnabas memang diungkapkan tentang akan datangnya Rasul bernama Muhammad SAW setelah Nabi Isa. Berikut ini isi Injil Barnabas yang menyebut tentang Nabi Muhammad. Bab 39 Barnabas. Terpujilah namamu yang kudus, ya Allah Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Masih pada bab 39 yang mengisahkan tentang Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW juga disebut dalam dialog antara Nabi Adam dan Tuhan. Apa arti kata-kata? Muhammad utusan Allah, apakah ada manusia sebelum aku? Bab 41 Barnabas. Atas perintah Allah, Mikael mengusir Adam dan Hawa dari syurga. Kemudian Adam keluar dan berbalik melihat tulisan pada pintu syurga. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Bab 44 Barnabas. Pada bab ini Yesus atau Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad. Oh Muhammad, Tuhan bersamamu. Bab 97 Yesus menjawab, nama Mesias sangat mengagumkan karena Allah sendiri yang memberinya nama ketika menciptakan jiwanya dan menempatkannya di dalam kemuliaan syurgawi. Allah berkata, tunggu Muhammad, karena kamu, aku akan menciptakan Firdaus, dunia dan banyak makhluk. Siapapun yang memberkatimu akan diberkati, dan barang siapa mengutukmu akan dikutuk. Bab 112. Dalam bab ini, Nabi Isa atau Yesus bercerita kepada Barnabas bahwa dirinya akan dibunuh. Namun, kata Nabi Isa, Allah akan membawanya naik ke bumi. Sedangkan orang yang dibunuh sebenarnya adalah seorang pengkhianat yang wajahnya diubah seperti Nabi Isa. Dan orang-orang akan percaya bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa. Tapi Muhammad akan datang, Rasul Allah yang suci, kata Nabi Isa. Nama Nabi Muhammad juga disebut pada bab 136, 163, dan 220. Isi Injil Barnabas di atas dikutip dari barnabas.net. Menurut laman Al-Arabia, meskipun spekulasi tentang kitab kuno yang diduga sebagai Injil Barnabas itu meramalkan kedatangan Islam, namun sejauh ini tidak ada bukti yang menegaskan hipotesis tersebut. Walau Injil Barnabas mengakui kedatangan Islam dan Nabi Muhammad SAW, namun skeptisisme tetap muncul karena kontradiksinya dengan Al-Quran. Sebab sebagian besar studi tentang kitab ini menyatakan Injil Barnabas hanya kembali ke 500 tahun yang lalu. Sementara Al-Quran telah ada sejak 1400 tahun silam. Demikian tulis Al-Arabia Senin. Adanya kontradiksi inilah yang akan menjadi alasan utama mengapa para sarjana Arab mengabaikan terjemahan bahasa Arab Injil tersebut yang diterbitkan 100 tahun yang lalu. Sebagaimana diulas secara rinci oleh penulis dan pemikir Mesir, Abbas Mahmud Al-Akkad. Dalam sebuah analisis yang ditulisnya pada 26 Oktober 1959 di Surat Kabar Al-Akhbar, Akkad mengatakan, deskripsi neraka dalam Injil Barnabas didasarkan pada informasi yang relatif baru yang tidak tersedia pada saat di mana teks itu seharusnya ditulis. Sejumlah deskripsi yang tertulis dalam Injil itu merupakan kutipan orang-orang Eropa dari sumber-sumber Arab, ungkapnya.
Seorang pendeta Protestan, Ihsan Osbeck, mengatakan Injil itu berasal dari abad ke-5 atau ke-6, sementara Barnabas, yang merupakan pemeluk pertama Kristen, hidup pada abad pertama. Salinan Injil di Ankara mungkin telah ditulis ulang oleh salah satu pengikut Barnabas, kata dia. Sebab, lanjutnya, ada jeda 500 tahun antara Barnabas dan penulisan salinan Injil. Umat Islam mungkin akan kecewa bahwa Injil ini tidak ada hubungannya dengan Injil Barnabas, ujarnya. Sementara Profesor Omer Farouk menilai Injil kuno itu pernah ditelusuri lebih lanjut guna memastikan Injil itu dibuat oleh Barnabas atau pengikutnya. Wallahu a'lam bishawab.